Saudara-saudari terkasih, salam damai sejahtera dan salam jumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Hari ini Kamis 29 Juli 2021, peringatan wajib Santa Marta. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Keluaran bab 40 ayat 16 sampai dengan 21 dan dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 38. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Saudara-saudari terkasih, dalam dunia ini orang baik dan orang jahat selalu hidup bersama dan bercampur baur. Allah juga sabar melihat semua situasi ini. Akan tetapi ada saatnya yang baik dan yang jahat akan dipisahkan secara definitif oleh Tuhan. Sabda Allah yang kita dengarkan hendaknya berbuah dan berkembang baik dan subur dalam hati kita. Akan tetapi dalam kehidupan kita sering dihadapkan dengan dua hal yang sangat bertentangan, baik dan buruk, jahat dan tidak jahat, benar dan salah, dan lain sebagainya. Jika diberi pilihan antara keduanya, kebanyakan orang pasti memilih apa yang baik dan benar. Tetapi pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang melakukan apa yang baik dan benar itu. Seringkali kita akan lebih memilih yang paling gampang atau hal-hal yang instan, serta tidak mau repot dengan hal-hal yang sulit, meskipun cara yang kita tempuh adalah cara yang buruk dan tidak benar. Akhirnya kita sendiri akan terjerumus dalam kemudahan dan kenyamanan yang membutakan. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini ingin menghantar kita pada satu pilihan terbaik yang harus diambil. Sebagaimana kisah dalam bacaan pertama menceritakan tentang Musa yang mendirikan kemah suci bagi Tuhan. Musa mengikuti perintah Tuhan dan mendirikan kemah suci sehingga Allah bisa menetap di dalamnya dan kemuliaannya memenuhi kemah suci itu. Keputusan Musa mengikuti perintah Allah dan mendirikan kemah suci merupakan pilihan terbaik Musa. Keputusan yang diambilnya membawa berkat besar bagi bangsa Israel karena Allah menetap dalam kemah suci itu dan kemuliaannya memenuhi tempat itu. Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus dalam Injil hari ini membangkitkan kesadaran dan keyakinan baru dalam diri kita, bahwasannya kita tidak boleh hanya bertumpu pada jaminan dan kepastian duniawi, tetapi pada kasih sejati Allah. Allah kita adalah Allah yang setia dan kasih-Nya berlimpah. Yesuslah jaminannya. Ia wafat dan bangkit untuk kita. Dari pihak kita dituntut kesetiaan, keberanian, dan kesungguhan untuk mengikuti jalannya. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan kerajaan surga seperti pukat yang dilemparkan di laut untuk menangkap ikan menjadi sangat jelas untuk kita. Pukat akan ditarik dan semua ikan yang ada di dalamnya akan diambil dan dipisahkan antara ikan yang baik dan ikan yang buruk. Kisah Injil Matius ini hendak mengajari kita bahwa kedatangan kerajaan Allah terkait dengan hari penghakiman, di mana yang baik akan dipisahkan dari yang buruk. Yang baik akan menerima berkat dan yang buruk akan mendapat hukuman. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu,
bacaan-bacaan suci hari ini mengingatkan kita bahwa pilihan yang kita ambil menentukan kehidupan kita kelak. Kita dituntut untuk memutuskan pilihan terbaik dalam terang Yesus Kristus, yakni mengikuti perintahnya, setia terhadapnya, dan melayani dalam terangnya. Semua itu adalah pilihan terbaik yang akan menghantar kita kepada kehidupan kekal bersama dengannya dalam kerajaan surga. Seperti Musa yang setia mengikuti perintahnya dan membawa berkat bagi Israel. Saudara-saudari terkasih, belajar dari kisah Santa Marta yang kita peringati hari ini melukiskan tentang kesetiaan Marta sampai mati bersama Kristus. Kita pun diajak untuk menentukan pilihan terbaik kita, yakni setia kepada Tuhan, sehingga boleh mengalami kehidupan kekal bersama Tuhan dalam kerajaannya. Santa Marta adalah contoh bagi kita tentang seorang yang aktif dan sibuk, namun meluangkan waktu untuk merenung dan menemukan siapa itu Yesus. Seperti Santa Marta, kita mungkin juga mengikuti kehidupan yang sangat aktif dan sibuk dengan banyak hal. Tetapi janganlah kita melupakan waktu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.